Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Saya mengajak kita untuk memulai hari ini dengan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 15. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada diri-Nya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Kerentanan pelayan Tuhan. Rasul Paulus mengungkap bahwa seseorang yang melayani Tuhan rentan pada dua hal. Pertama, penolakan. Bisa akibat melihat pada latar belakang baik masa lalu atau asal muasal, maupun karena dipertanyakan kualitas pelayanannya. Kedua, penderitaan. Rasul Paulus menjadikan dirinya sebagai contoh bahwa melayani Tuhan sangat dekat dengan tantangan, bahkan penderitaan. Dalam dua hal di atas, sangat memungkinkan membuat seseorang yang melayani Tuhan menjadi tawar hati. Oleh karenanya, Rasul Paulus menguatkan orang-orang yang melayani Tuhan. Pertama, kepercayaan pelayanan yang kita kerjakan adalah kemurahan Tuhan. Mengapa ini perlu diungkap oleh Rasul Paulus? Dulu, tidak sembarang orang bisa melayani di bait suci. Namun, melalui Kristus, kini semua orang dipanggil dan dilayakkan untuk melayani Tuhan. Dengan menerima pelayanan sebagai kepercayaan dari Tuhan, akan menjagai kita dari sikap tawar hati meskipun ada banyak tantangan. Kedua, melalui pelayanan yang kita kerjakan, kita sedang memberitakan Injil Yesus Kristus yang menyelamatkan. Namun, berita sukacita itu dibalut dalam bejana tanah liat yang rapuh. Artinya, lewat tubuh atau hidup kita yang mengerjakan pelayanan dan rentan dengan kerapuhan, berita keselamatan itu dikabarkan. Bahkan Rasul Paulus menegaskan, kerapuhan kita adalah wujud meneladani Tuhan Yesus yang menerima derita agar manusia diselamatkan. Ketiga, tubuh yang rentan seperti bejana tanah liat itu
memerlukan kekuatan ilahi yang datang dari Tuhan. Maka jika kita merasa tidak mampu menghadapi tantangan pelayanan, mintalah pertolongan Tuhan agar memperlengkapi kita baik dengan karunia rohani maupun dengan kekuatan ekstra, sehingga pelayanan dapat tetap kita sanggupi dan kita kerjakan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, setiap panggilan pelayanan datang dari Tuhan. Hanya tidak banyak orang yang rela dirinya dekat dengan tantangan, ketidaknyamanan, maupun penderitaan demi melayani Tuhan. Memang, melayani Tuhan dekat pada ketiga hal itu. Namun hari ini kita dikuatkan jika kita merasa terbeban dan diberi kepercayaan untuk melayani, maka Tuhan pasti akan perlengkapi. Mari kita berdoa. Kami menyadari Tuhan bahwa kadang kami menolak pelayanan untuk alasan-alasan yang kami sampaikan. Dan kadang alasan itu muncul dari ketidaksiapan kami, merasa tidak nyaman, merasa kesulitan dengan berbagai tantangan, bahkan ketika kami harus menghadapi penderitaan. Tolong kami Tuhan, agar kami berani dan rela hati menanggung semuanya itu untuk ambil bagian dalam melayani Tuhan. Karena kami tahu, justru dengan hidup kami yang rapuh, Tuhan mau mengabarkan berita keselamatan bagi banyak orang. Kiranya Tuhan perlengkapi kami dengan berbagai karunia yang kami perlukan untuk melayani, bahkan kekuatan, baik tubuh maupun bagi hati kami, terlebih rohani kami. Sehingga kami tetap semangat, tetap mau melayani Tuhan. Kami menyerahkan hari ini dengan sepanjang aktivitas yang akan kami kerjakan. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.